Salam kerahiman. Hari ini kita akan bahas sama-sama dari buku diary nomor 778. Temanya, jiwa yang rendah hati menikmati bantuan khusus. Dan Allah telah membuat aku memahami bahwa hanya ada satu hal yang tiada tara nilainya dalam pandangannya, yakni kasih akan Allah. Kasih, kasih, dan sekali lagi kasih. Itu yang di-sharingkan oleh Suster Faustina buat kita semua. Hanya ada satu yang tiada tara nilainya, yaitu kasih akan Allah. Dan ini bukan kesimpulan dari Suster Faustina, tapi Suster Faustina katakan, Allah membuat aku memahami, mendapat pencerahan dari Allah, dan satu hal tersebut adalah kasih akan Allah. Kasih, kasih, dan sekali lagi kasih. Tidak ada suatu pun yang dapat dibandingkan dengan kasih yang murni akan Allah ini. Segala macam perbuatan yang bisa kita lakukan, apapun itu, perbuatan yang besar, yang hebat, yang menolong banyak orang, banyak hal ya. Tapi tidak ada satupun yang bisa dibandingkan dengan kasih akan Allah. Oh, betapa tak terselami karunia-karunia Allah yang membuat suatu jiwa mengasihi Allah secara tulus. Kita perlu minta, kita perlu mohon sama Tuhan untuk punya kasih yang tulus terhadap Allah. Ini menjadi satu karunia yang luar biasa. Tidak otomatis, tidak simsalabim, tapi sesuatu yang harus kita minta kepada Tuhan supaya punya kasih yang tulus. Dan karunia-karunia tersebut pasti akan Tuhan berikan. Betapa bahagianya jiwa yang ketika di bumi ini sudah menikmati karunia istimewa dari Allah ini. Kalau kita bisa punya kasih akan Allah, yang menjadi hal yang utama yang kita prioritaskan, maka kejadian-kejadian di sekitar kita selama kita di bumi ini udah nggak ada artinya dibandingkan dengan kasih kepada Allah. Semua yang dilakukan, semua yang dialami, kita persembahkan pada Tuhan sebagai bukti kasih kita kepada Allah. Itu suatu karunia. Itulah yang disebut menikmati bantuan khusus. Kita bisa dapat bantuan khusus dari Tuhan kalau kita rendah hati. Fokusnya bukan saya, tapi Allah. Mengasihi Allah. Dan seperti itulah jiwa-jiwa yang kecil dan rendah hati. Jadi dipertegas lagi oleh Suster Faustina bahwa itulah jiwa yang kecil dan rendah hati. Jadi kembali lagi, bukan dia fokusnya, tapi Allah. Allah menjadi prioritas, menjadi fokus, dan ada hal yang kita tahu bahwa kasih akan Allah menjadi hal yang tiada tara nilainya di hadapan Allah. Kita praktekkan dalam hidup kita sehari-hari, dalam perkataan kita, dalam tindakan kita, bahkan dalam pikiran kita, dalam doa. Ada satu teman ya bertanya, saya mau berdoa koronka setiap hari, tapi ada satu kemalasan, satu hal mungkin yang menghalangi dia untuk berdoa. Pertanyaannya, apakah itu godaan setan? Apakah saya tidak usah berdoa atau bagaimana? Suster Faustina juga pernah mengalami masa gersang 1,5 tahun. Dia tidak merasakan kehadiran Tuhan. Tapi ingat juga apa yang Yesus katakan. Aku menyertai engkau senantiasa. Juga pada waktu engkau tidak menyadari kehadiranku, aku tetap hadir. Begitu pula dengan tadi
teman yang berdoa koronka yang rasanya kering, yang rasanya malas. Saya katakan tetap berdoa. Tanda kesetiaan, tanda ketaatan, tanda juga memang kita butuh kasih Tuhan. Itulah salah satu juga hal yang kita bisa lakukan, hal-hal kecil yang kita bisa lakukan untuk menyatakan kita mau rendah hati. Saya baca juga satu artikel ya. Tuhan akan mengampuni dosa-dosa kita yang kecil yang tidak kita sadari. Tuhan akan maklumi itu. Tapi sebaliknya, kalau kita sadar kita melakukan dosa walaupun hal sekecil pun, Tuhan nggak berkenan. Jadi kembali lagi, dalam hidup kita sehari-hari pasti kita menghadapi tantangan, dan itulah saatnya kita praktek berbelas kasih, praktek rendah hati. Terima kasih. Salam kerahiman.